Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para netizen di mana aja berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa dipertemukan lagi dalam suasana yang alhamdulillah tidak ada kekurangan satu apapun, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan juga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk juga dalam keadaan sampai detik ini dalam keadaan kita diberikan hidayah, diberikan keimanan. Ini merupakan nikmat Allah yang sempurna. Kenapa? Karena kita hidup sekali, diberikan rahmat oleh Allah, bisa mendapatkan kenikmatan sehat waras dan kelonggaran waktu, juga rezeki yang cukup, ya, ditambah lagi disempurnakan dengan nikmat Allah. Hidup sekali diberikan keimanan, diberikan hidayah, bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan bisa menerima apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam Al-Hadis. Kita bisa menerima firman Allah, bisa taat kepada Allah dan taat pada utusannya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, karena ya, masih banyak juga orang yang belum bisa taat kepada Allah, belum bisa taat kepada utusannya Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur nikmat Allah yang sudah kita rasakan, oleh Allah akan ditambah. Bersyukur diberikan kesehatan, oleh Allah ditambah nikmat sehatnya. Bersyukur diberikan kelonggaran, diberikan rezeki yang cukup, diberikan mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah, maka ditambah hidayahnya, ditambah rezekinya, ya, ditambah kelonggarannya. Nah, ini merupakan sudah janji Allah, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu sekalian bersyukur atas nikmatku, nikmat apa aja, ya, kalau syukur nikmat sehat akan lazidanakum, akan menambah kamu, lazidanakum, aku akan menambah pada kamu sekalian, akan ditambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita menjadi orang yang ahli bersyukur, maka kita termasuk tergolong
orang yang kaya-kayanya manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang paling kaya di antara sesama manusia, ya, jadilah orang yang ahli bersyukur. Karena apa? Dengan bersyukur maka nikmat Allah akan ditambah. Kita akan merasakan cukup, ya, kita akan mendapatkan barokah dari Allah karena bersyukur. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur kepada nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, maka inna adabi la syadid, niscaya sesungguhnya siksaku la syadid, niscaya sangat. Artinya kita akan mendapatkan azab dari Allah, diingatkan oleh Allah, kita akan mendapatkan azab dari Allah kalau kita tidak bersyukur. Ya, azab di Allah ini ya mungkin bisa jadi ya, kalau kita masih hidup di dunia, mungkin kita akan ada nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan itu tidak akan membahagiakan kepada kita. Akhirnya kita akan mendapatkan azab. Ya, banyak ya kan, dari cerita-cerita, dari kejadian-kejadian yang di depan mata kita melalui media-media elektronik, itu banyak kita jumpai orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, akhirnya diberikan azab. Ya, termasuk di dunianya diadab oleh Allah. Diadab oleh Allah ya, salah satunya banyak orang yang masuk di dalam bui, masuk di dalam rumah tahanan alias di penjara. Karena apa? Karena ya korupsi, karena kena kasus korupsi, ya, kena pasal penggelapan atau kena kasus penyelundupan. Ini kalau kita ini masih nggak mau bersyukur nikmat Allah, maka hidup dalam dunia ini dia akan merasa kekurangan terus. Meskipun sudah banyak Allah telah memberikan rezeki kepada kita, karena nggak bersyukur akhirnya masih kurang. Akhirnya mencari yang lebih besar lagi, akhirnya ya menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, termasuk penggelapan, ya, termasuk penyelundupan barang-barang yang harusnya itu nggak boleh dijual, tapi bagaimana supaya bisa mendapatkan keuntungannya lebih besar lagi, akhirnya diam-diam penyelundupan barang-barang ilegal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, inna adabi la syadid, saya siksaku, saya sangat pedih. Ya, masih mending kalau ditahan, masuk penjara, ya. Tapi kalau terkena peluru tajam, ya, akhirnya jadi meninggal, ya akhirnya ya rugi sendiri. Karena apa? Karena ya akhirnya mati di dalam penyelundupan, ya. Penyelundupan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah. Akhirnya ya gimana ya kan, ya, di akhiratnya ya bagaimana ya kan, lebih parah lagi. Inna adabi la syadid, niscaya siksaku, niscaya sangat pedih. Di dunianya aja kalau orang yang tidak pandai bersyukur, maka akan mendapatkan adab dari Allah. Jadi artinya ya merasa kurang terus. Ya, kalau hidupnya merasa kurang terus, berarti kan dia masih kategori hidupnya kekurangan. Termasuk orang yang kekurangan itu ya namanya sudah
ya bukan orang agenia. Agenia itu orang yang kaya, tapi orang yang adalah identik dengan kemiskinan. Meskipun hartanya berlimpah ruah, tapi sebetulnya dia miskin, kekurangan. Meskipun rumahnya makrong-makrong atau mobilnya mewah banyak, tapi kalau nggak pandai bersyukur ya hidupnya jadi miskin, merasa kurang, masih kurang. Nah, hidupnya nggak bahagia. Nah, beda kalau orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah yang telah diberikan, baik yang sedikit maupun yang banyak, itu disyukuri terlebih dulu. Supaya apa? Supaya satu, kita tidak kenaan dalil nanti. Tidak kenaan dalil inna adzabi lasyadid. Niscaya siksaku niscaya sangat pedih. Bapak Ibu sekalian, kenikmatan Allah itu, ya, keberkahan Allah itu yang bisa dirasakan oleh manusia, bukan dilihat dari banyaknya harta yang sudah kita miliki. Ya. Tapi nikmat Allah, rahmat Allah, ya, keberkahan Allah atau rezeki yang Allah berikan kepada kita akan terasa manfaatnya, akan terasa barokahnya manakala kita diberikan rezeki oleh Allah bisa bersyukur. Karena dengan bersyukur itu Allah memberikan berkah. Artinya kita bahagia, ya. Hidupnya bahagia. Terkadang ada orang yang rumahnya, dia hidup di rumah mewah, ya, artinya segala macam perabotan itu nilainya mahal, ya. Impor semuanya, ya, semuanya impor semuanya. Pokoknya serba lux, artinya serba mewah, ya. Mulai dari perabotan yang kecil sampai yang besar semuanya itu impor semua. Akhirnya jadi barangnya jadi barang mewah, barang mahal. Rumahnya ya makrong bahasa Jawanya makrong itu ya sudah nggak sempit, ya. Bangunannya tinggi, kemudian dalamnya itu juga lengkap semuanya, ya. Tidak menjamin kebahagiaan kalau kita tidak bersyukur, tidak menjadi orang yang ahli bersyukur. Terkadang di situ malah banyak konflik, banyak ya kita dengar suara-suara, ya. Ada yang bilang kebun binatang di absen semuanya. Kebun binatang keluar semuanya, di absen semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Di rumah itu banyak omongan-omongan yang kasar, banyak omongan-omongan yang tidak. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata salah satu yang menyebabkan seperti itu karena ahli rumahnya itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Rumah kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran ataupun tidak pernah digunakan untuk mengaji Al-Quran, ini rumah meskipun rumah mewah seperti rumah kuburan. Rumah kuburan kelihatannya aja rumah mewah, aslinya kuburan. Artinya banyak setannya di situ. Banyak penghuni makhluk yang nggak jelas, ya. Artinya apa? Rumahnya jadi gelap, ya, karena banyak setan senang sekali dengan rumah yang manakala rumah yang tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran atau tidak pernah digunakan untuk ibadah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang mungkin kalau kita waktu di jalan, ya kan, kemudian kita coba berhenti sebentar, di situ ada, kita lihat orang yang hidupnya di bawah kolong jembatan. Kita lihat biasanya kan kalau ada
di bawah kolong jembatan suka ada tukang-tukang, orang-orang apa gelandangan, apa orang-orang yang apa gitu ya, hidupnya kalau kita lihat tuh di bawah garis kemiskinan, sangat jauh sekali dibanding dengan kita. Tapi kita lihat mereka itu hidupnya bahagia. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat contohnya dia, kita lihat kadang-kadang di bawah kolong jembatan itu mereka joget-joget, ya, nyanyi-nyanyi. Jadi berarti Bapak Ibu sekalian, berarti orang itu bahagia meskipun hidupnya di bawah kolong jembatan, meskipun dia hidupnya serba kekurangan, ya, tapi dia bisa joget-joget, bisa nyanyi-nyanyi, bisa bersendagurau, ya kan, atau bisa petan-petan. Ya, biasanya kalau ibu-ibu itu kan kalau ketemu sama ibu-ibu gitu, biasanya keduduk langsung petan-petan, cari ini apa, cari kutu. Ini Bapak Ibu kita lihat ya. Kita lihat orang-orang seperti kadang dia nyanyi-nyanyi, berarti hidupnya bahagia. Ya. Ternyata resepnya apa? Resepnya adalah dia bisa, kita lihat, kita saksikan, dia bisa bersyukur ya. Bisa dengan bersyukur dia akhirnya bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikmat yang sekecil apapun yang telah kita rasakan, yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita bersyukur, maka nikmat tersebut menjadi besar. Menjadi besar nilainya. Ya, dengan kita bersyukur, akhirnya menjadi besar nilainya, akhirnya bisa membahagiakan kita. Tapi meskipun ya, kita diberikan rezeki yang banyak, ya, berjut-jut atau bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun, ya, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak pandai bersyukur, nikmat yang besar itu menjadi kecil. Nikmat yang besar akan menjadi kecil. Akhirnya, ya, karena nikmatnya menjadi kecil, dikasih rezeki yang berjuta-juta, ya, atau bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun, akhirnya juga nggak, ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak merasa nikmat sekali. Coba Bapak Ibu kita perhatikan ya, ada kalau kita naik mobil, ada apa namanya, orang yang membantu kita untuk memberikan jalan, atau istilahnya Pak Oga. Pak Oga ya. Ada Pak Oga, adanya orang membantu kita supaya jalannya supaya bisa lancar. Nah, kemudian kita kasih uang receh 1.000, kadang nggak 1.500 rupiah. Itu orang yang menerima itu, kita lihat, kita saksikan, dia bahagia. Terima kasih Om, ya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Bu Haji, ya. Padahal cuman hanya nilainya 500 rupiah. Kalau ada 1.000 ya kita 1.000, ada 2.000, 2.000, 5.000 juga kalau memang lagi uangnya banyak ya mungkin 5.000. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Om, terima kasih Bu Haji, terima kasih Bu, ya kan. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kalau kita pakai topi Haji, terima kasih Abah, ya kan. Kadang kita didoakan mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak Pak Haji, ya. Malah didoakan supaya diberikan rezeki yang banyak. Padahal kita ngasih cuma 500 perak atau 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Kita ngasih 1.000 rupiah juga nggak ditolak. Kok cuma 1.000 enggak? Kok cuma 2.000 nggak pernah kita cuma seperti itu. Ya, karena pandai bersyukur akhirnya bahagia. Kita lihat bahagia juga. Meskipun apa dapat ya 1.000 kalau satu kali. Ya, orang lewat, kalau 10 kali berarti sudah 10.000. 10.000 sudah bisa untuk makan. Ya sudah senang, sudah bahagia. Dapat 10.000, dapat 20.000 sudah bahagia. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Orang itu bisa bahagia karena dia pandai bersyukur. Sudah jalannya sudah jelas. La in syakartum la azidanakum. Ya, saya kamu sekalian apabila mau bersyukur atas nikmatku, ya siapa aja, ya manusia. Manusia itu ada yang kaya, ada yang cukup, ada yang miskin, ya. Dimana kala dia
pandai bersyukur, lah disitulah Allah akan memberikan berkah, ya, memberikan rahmatnya. Termasuk kita di sini yang lebih bahagia lagi, ya kita diberikan suatu pemberian yang pol nilainya, ya. Diberikan suatu pemberian yang luar biasa, ya. Kalau kita dibandingkan dengan rezeki-rezeki yang lain itu masih jauh. Rezeki yaitu kita hidup sekali diberikan hidayah, hidup sekali dijadikan orang iman. Nah, kalau hidup sekali dijadikan orang iman, berarti kita sekarang ini adalah calon-calon penghuni surga. Sebaliknya kalau kita hidup sekali, meskipun kita ini diberikan kekayaan yang luar biasa, tapi kita tidak diberikan keimanan, itu malah kalau guru-guru kita memberikan nasihat supaya menangislah. Loh, kenapa kok nangis? Disuruh nangis. Ya karena nggak diberikan keimanan. Kalau kita diberikan kekayaan yang berlimpah, kemudian diberikan keimanan, ya alhamdulillah, supaya tertawalah. Meskipun kita ini katakanlah hidupnya pas-pasan atau serba kekurangan, umpamanya kita lagi di qadar, dicoba oleh Allah, ya seperti di masa pandemi ini kan masanya bertahan, ya. Artinya di masa pandemi ini kita nggak bisa lari sekencang-kencangnya seperti sebelumnya, kita tertahan. Ibaratnya ya makan sehari-hari ya dari tabungan yang kita kumpulkan, uang tabungan rezeki yang kita tabung kita kumpulkan sambil cari rezeki lagi. Ya, itu pun juga hasilnya nggak maksimal karena memang situasinya lagi pandemi. Di situasi pandemi ini, Bapak-Bapak sekalian, nilai arti kesehatan ini sangat luar biasa. Mungkin kalau sebelum pandemi kesehatan ini mungkin ya biasa-biasa aja. Tapi di situasi pandemi ini, Bapak-Ibu sekalian, banyak ya kita jumpai kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lagi mendapatkan cobaan, diberikan sakit, kena COVID-19 atau kena penyakit-penyakit yang lain, atau banyak yang saudara-saudara kita, guru-guru kita, teman-teman kita juga ada yang sudah merenggangkan nyawa, artinya sudah almarhum, sudah nggak ada lagi kita jumpai di dunia ini karena sudah meninggal, sudah almarhum kena pandemi, kena COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, nikmat kesehatan ini sangat luar biasa di masa pandemi ini. Ya, kalau kita mengkaji dalam hadis-hadis yang kita ketahui, yang kita jumpai itu di situasi pandemi ini, kalau kita bisa makan, bisa minum, badan kita diberikan sehat, sama keluarga kita juga seperti itu seolah-olah kita diberikan dunia, seolah-olah kita diberikan dunia. Kemudian kita bisa tidur nyenyak dengan keluarga, gak ada kekurangan apapun, ya berarti kita nikmat dunia ini benar-benar terasa sekali. Kemudian besoknya kita masih sehat, bisa makan, bisa minum sama keluarga kita, ya itu sudah alhamdulillah. Ya, apalagi diberikan nikmat-nikmat yang besar, wah itu tambah alhamdulillah lagi. Situasi sekarang ini Bapak Ibu diberikan sehat itu sudah alhamdulillah. Tinggal kita ya pandai-pandainya kita bagaimana supaya kita ini bisa bertahan hidup di dunia ini. Kalau kita berupaya, ikhtiar, sertai dengan
kesabaran dan tawakal yang tinggi dan banyak doa, insya Allah ya Allah juga akan memberikan rezekinya. Karena di situasi pandemi ini kadang ada orang yang malah diberikan rezeki yang banyak. Ada sisi lain, ada orang yang malah rezekinya berkurang drastis. Ya itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kita tinggal kembali lagi pandai-pandai kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun hidup kita katakanlah serba kekurangan, mau makan juga masih nyari-nyari, untuk besok itu nyari lagi, tapi ya alhamdulillah dapat lagi. Tapi kalau diberikan keimanan, diberikan hidayah, maka tertawalah, artinya berbahagialah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena seandainya kita nanti sewaktu-waktu diambil oleh Allah nyawa kita, atau sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap kepada Allah, kita sudah selesai. Berarti kehidupan kita yang serba kekurangan itu akan berubah. Ya, kalau dia orang laki-laki, nanti di surganya menjadi raja di raja. Kalau perempuan ya menjadi ratunya bidadari. Jadi dimasukkan dalam surga. Di kuburnya kita dipersilakan untuk istirahat dengan tenang sampai akhir dunia, sampai kiamat. Ya, kalau orang yang nggak beriman di kuburnya nggak beristirahat dengan tenang, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau semua nanti kubur itu bisa nggak peduli orang iman maupun orang yang nggak beriman beristirahat dengan tenang, ya enak aja, kita pilih aja yang nggak beribadah, ya nggak jadi orang iman, ya kita mengerjakan macam-macam, ya tapi nggak seperti itu sekarang. Yang hidup dengan tenang nanti di kubur itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada utusannya Allah, orang-orang yang mau beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan melalui Rasulnya, melalui nabinya, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang yang tidak mau beribadah atau nggak jadi orang iman, nggak diberikan kenikmatan keimanan ini Bapak Ibu sekalian, di kuburnya dia nggak tenang. Di kuburnya dia mendapatkan azab, mendapatkan siksa. Naudzubillah min dzalik. Yang di dalam hadis diterangkan, kalau ada orang meninggal dunia, dia tidak beriman, itu Bapak Ibu sekalian, malaikat pencabut nyawa itu ya sangat tidak suka kepada orang tersebut. Jadi meninggalnya itu agak susah. Kadang meninggalnya itu disiksa sama malaikat. Artinya itu merasakan kesakitan. Ya, sakit sekali. Nariknya itu kasar. Kalau orang-orang yang tidak beriman, waktu dicabut oleh malaikat pencabut nyawa itu nariknya kasar. Kadang ditarik, dilepas, nggak ditarik. Akhirnya dia merasakan kesakitan. Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, malaikat mencabut nyawa itu permisi dulu. Artinya itu ya pelan-pelan. Nyabutnya itu nggak terasa. Tiba-tiba sudah meninggal. Sudah almarhum. Nah, jadi waktu matinya saja itu sudah kena azab kalau kita tidak beriman. Kalau orang beriman, matinya aja nikmat sekali, nggak terasa, tiba-tiba sudah nyawa kita sudah lepas. Nah, kemudian begitu dikubur, kemudian ditinggal
sama orang yang ngelayat ya. Jadi istrinya ya, kemudian semuanya akan mengikuti ya. Teman-teman kita akan mengikuti, termasuk amalan kita juga mengikuti kita waktu dikubur. Nah, teman-teman kita setelah dikubur akan meninggalkan kita. Keluarga kita yang kita sayangi akan meninggalkan kita. Ya, termasuk harta kita yang kita tumbuk-tumbuk juga akan meninggalkan kita. Yang tertinggal di dalam diri kita adalah amalan kita. Amalan sehari-hari, amal ibadah kita. Kalau amalnya baik, ya kita akan mendapatkan 6 sholihan, tidur dengan baik. Tapi kalau amalnya kurang baik, ya kita akan mendapatkan azab dari Allah, disiksa dalam kubur. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayat yang sudah Allah turunkan kepada kita melalui kitab-kitab sucinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kita di dalam hidup di dalam dunia ini. Kita harus menjadi orang yang beriman. Kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita harus menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah, dan taat kepada ulil amri yang mengatur kita. Ulil amri di sini adalah yang mengatur dalam masalah ibadah, masalah agama. Ini yang harus kita taati Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, ya risikonya nanti kita akan merasakan sendiri. Ya, jangan sampai kita ini nanti setelah kita ketemu kepada Allah kemudian kita menyesal. Kemudian kita akan janji kepada Allah, saya akan beribadah lagi ya Allah, tolong saya kembalikan lagi di dunia ya Allah, saya akan taat padamu ya Allah, saya akan ibadah kepadamu ya Allah, saya tidak akan melanggar larangan-laranganmu ya Allah, saya akan sedekah ya Allah, kalau perlu harta saya semuanya saya sedekahkan semua ya Allah. Nah ini gak bisa Bapak Ibu sekalian, karena sudah alamnya sudah beda. Jadi nyawa kita cuma satu. Kalau kita bisa beribadah kepada Allah, taat pada Allah dan utusannya Allah, menjadi orang iman, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses. Kita meninggal dunia disaksikan oleh saudara kita, keluarga kita, teman kita, guru-guru ngaji kita, teman-teman ngaji kita, disaksikan sebagai orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan utusannya. Itu termasuk orang yang sukses, meskipun hidupnya miskin. Ya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini hartanya banyak, harta berlimpah, kemudian kita mati, kemudian mati dalam kemaksiatan, mati dalam pelanggaran, atau mati dalam tidak taat kepada Allah, masih banyak dosa-dosa yang belum ditobati. Nah, ini termasuk orang yang gagal. Orang yang gagal itu adalah kalau sudah mati, kemudian matinya disaksikan sebagai orang yang tidak beriman. Itu berarti orang yang gagal, hidupnya gagal, meskipun kenyataannya hartanya banyak. Jadi kesuksesan menurut kacamata agama adalah hidup sekali bisa menetapi ibadah kepada Allah sesuai dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran dan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis. Jadi kalau firman Allah itu dalam Al-Quran, kalau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di dalam Al-Hadis. Hadis itu banyak. Ada hadis Bukhari,
ada hadis Muslim, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah, ada banyak sekali. Nah, ini nanti kita akan tahu kalau kita terus beribadah, terus ya istiqomah di dalam kita termasuk pada hari ini kita bisa sambung dalam acara Thalabul Ilmi, mencari ilmu, dalam acara mendengarkan firman-firman Allah dalam Al-Quran. Nah, ini ya sama dengan kita sekarang ini lagi dibimbing oleh Allah. Kalau kita mengaji Al-Quran, kita lagi dibimbing oleh Allah bagaimana supaya kita ini jalan masuk surganya mudah. Karena apa? Karena Al-Quran ini isinya firman Allah. Nah, adapun kita di sini adalah sebagai penyampai agamanya Allah, penyampai Al-Quran. Sebagai mubalig itu orang yang menyampaikan. Karena kalau ilmu itu nggak disampaikan atau kita ini tidak mau amar ma'ruf, nah ini ada sanksinya Bapak sekalian. Jadi ilmu agama itu beda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia nggak diamalkan ya paling kita nggak dapat income. Tapi kalau sudah pasif income juga masih dapat juga ya. Tapi kalau dalam ilmu agama ini kalau nggak disampaikan, nah ini jadi malapetaka. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, kalau kita berdoa dikabulkan, minta ditolong oleh Allah, maka kita supaya amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk pada sore hari ini kita dalam rangka Thalabul Ilmi, dalam rangka amar ma'ruf. Adapun masalah hidayah, masalah kepahaman itu nanti Allah yang memberikan. Kita cuma hanya menyampaikan. Adapun masalah keimanan itu Allah yang memberikan. Kalau kita pribadi ya sudah niat karena Allah, ya. Syukur-syukur bisa menerima, alhamdulillah. Ya, kalau misalkan kita belum bisa menerima, ya alhamdulillah juga, ya kan. Karena kita sendiri juga niatnya sudah niati bersama-sama, niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Nah, kalau seandainya umpama kita ini sudah diberikan peringatan oleh Allah, sudah ada orang yang memberikan kabar gembira, yaitu berupa surga, sudah ada orang yang memberikan kabar penakut, yaitu berupa neraka. Kemudian kita tidak menerima, kita tidak percaya, kita tidak beriman. Apakah Allah kemudian yang maha kaya menjadi maha miskin? Ya enggak Bapak sekalian. Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha mulia. Asma Allah, ada Asmaul Husna itu, ada 99 nama itu tetap maha mulia. Maha pengasih lagi maha penyayang, tetap enggak berubah. Ya. Tapi Bapak sekalian, kalau kita nanti dipanggil oleh Allah, kemudian ternyata kita ini nggak bisa beribadah sesuai dengan yang Allah firmankan. Bahwasanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk menyembah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita ini bukan cuman hanya supaya hidup di dunia aja Bapak Ibu sekalian. Bukan. Tapi adalah illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, yang utama itu adalah Allah menciptakan kita di dunia adalah untuk menyembah kepadaku. Kalau kita nggak menyembah, ya Allah tetap maha mulia. Nah, nanti risikonya kita sendiri yang menanggung masing-masing. Jadi Bapak sekalian, beriman kepada Allah itu bukan kebutuhan Allah.
kita mengaji pada hari ini bukan kebutuhan Allah atau kebutuhan ada kepentingan sebagai seorang mubaligh, penyampai agama Allah, bukan. Masing-masing mempunyai tujuan yang sendiri-sendiri. Tergantung dari niat kita. Kalau kita niat karena Allah, ya, nah, Allah akan berikan pahala. Kalau kita tidak niat karena Allah, ya Allah nggak memberikan pahala. Yani kalau kita niat karena dunia, itu belum pasti. Kalau kita niat karena Allah, itu pasti Allah memberikan pahala. Kalau kita karena dunia, iya kalau dapat. Kalau enggak, berarti kita nggak dapat pahala, nggak dapat dunia. Tapi kalau kita niat karena Allah, minimal pahala sudah kita dapatkan. Adapun nanti masalah kehidupan dunia, itu ukhra. Ukhra itu kelebihan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, Allah tidak diam. Intan suruha yansurkum. Jika kamu suka menolong agama Allah, pasti aku akan menolong pada kamu sekalian. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih menyingkat waktu, mari kita buka surat surat Yunus. Kita buka surat Yunus, nomor suratnya 10, ayatnya 5. Ya, lanjutan yang kemarin. Kemarin juga surat Yunus ayat 1 sampai 4, sekarang kita lanjutkan ayat 5. Tetap kita niatkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa almina minhu ma jalna wa rasulna tilawata wa ana ala liwanar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma alimna ta'wil kitab. Allahumma atina hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Itulah tadi Bapak sekalian, tadi mukadimah, pembukaan nasihat. Atin nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Yang pentingnya nasihat itu Bapak Ibu sekalian, Nabi sampai bersabda 3 kali. Dengan nasihat kita akhirnya menjadi orang yang faham, orang yang faqih. Ya, dengan kita mengaji kita akhirnya menjadi tahu, punya ilmu.
untuk bekal dalam kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Tadi bacaannya, sekarang makna dan keterangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi, wa adapun Allah, alladzi dat, ja'ala yang menjadikan asyamsa pada matahari, diaan yang menerangi. Allah yang menciptakan matahari, ya, dan tujuannya untuk menerangi bumi. Wal qamara, dan rembulan, nuron yang bercahaya. Juga Allah menciptakan rembulan yang mempunyai cahaya yang indah sekali, sehingga kita melihat itu terasa sekali keindahannya. Itu adalah ciptaannya Allah. Wa qaddarahu, dan mengira-ngira Allah pada rembulan dan juga pada matahari, rembulan dan matahari, manazila, pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, matahari dan rembulan ya juga termasuk ciptaan-ciptaan Allah yang lain, termasuk bintang-bintang dan juga planet-planet, ya, segala ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dalam bumi itu, yang di angkasa itu adalah sudah ada relnya, sudah ada tempatnya, sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Jadi meskipun ciptaannya sangat banyak sekali dan sangat besar-besar, ya, ukurannya, ya, tidak bisa bertabrakan karena sudah ada relnya sendiri-sendiri. Yang luar biasa lagi Bapak sekalian, relnya itu nggak kelihatan, ya berjalan aja sendiri. Pagi langsung keluar matahari terbit, ya, kemudian sore langsung tenggelam, terbenam, malam lagi terbit lagi, sore terbenam, terus begitu. Dan bulan juga begitu, setiap tanggal 15, ya, tanggal-tanggal pertengahan bulan itu, ya, itu biasanya bulannya kelihatan bulat, ya, kelihatan terangnya, sempurna sinarnya. Itu adalah yang menciptakan adalah Allah, yang membuat rel adalah Allah. Lita'lamu adada sinin wal hisab. Lita'lamu, agar mengetahui kamu sekalian, adada sinin, pada hitungannya tahun, wal hisabi, dan hitungan. Jadi tujuannya Allah menciptakan matahari dan rembulan supaya kita bisa menghitung, ya, menghitung tahun dan menghitung bulan. Hitungannya ada semuanya. Jadi kalau orang sudah tahu ilmu perbintangan, ilmu antropologi, itu Bapak sudah ada hitungannya sendiri-sendiri. Kalau kita sekarang sudah ada kalender, ya itu sudah tinggal enak, ya kan. Kalau bulan Ramadan itu nanti bulannya tanggal sekian, bulan sekian, ya, itu sudah ada hitungannya. Nanti Lebaran juga ini sudah ada hitungannya. Lebarannya itu tanggal berapa, bulan berapa, sudah tinggal lihat aja, ya kan. Ada sendiri-sendiri. Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasrek, bulan Dzulhijjah, ya, itu semuanya sudah ada hitungan, ada kalender. Sekarang sudah enak. Zaman dulu nggak ada kalender, yang dilihat bulan, yang dilihat matahari. Menentukan waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu juga dari matahari. Kalau sekarang sudah enak, jam sekian sudah kelihatan, ini waktu subuh, jam sekian ini waktu maghrib, sudah enak sekarang. Kalau dulu dilihat, wah ini sudah keluar mega merah. Kalau mega merah berarti waktu subuh sudah habis.
Wah, nanti sore mau maghrib, nah, sudah keluar mega merahnya, nah, berarti sudah waktu maghrib. Nah, waktu isya, oh, mega merahnya sudah nggak ada, oh, berarti sudah waktu isya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang sudah enak, sudah ada tanggal-tanggalan kalender. Alhamdulillah ya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Ma khalaqa, tidak menjadikan Allah dzalika, demikian itu kejadian-kejadian ya, ciptaannya Allah, illa kecuali bil haqqi, dengan benar. Jadi kejadian matahari, Allah menciptakan isinya angkasa ya, di atas langit, itu adalah ciptanya Allah yang hak ya. Jadi yang menciptakan bukan manusia, tapi adalah ciptanya Allah yang hak. Nah, tujuannya apa Allah menciptakan ciptaannya Allah itu? Seperti matahari, rembulan, bintang, ya, semua yang ada di bumi ini. Tujuannya adalah yufasil ayati liqaumi ya'lamun, supaya menerangkan al-ayati, beberapa ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengerti. Mengerti artinya orang yang beriman. Nah, jadi kalau orang beriman, dia paham bahwasanya itu adalah Allah. Allah Maha Pencipta. Itu adalah Tuhanku yang menciptakan. Orang beriman. Tapi kalau orang yang nggak beriman itu ya dianggap ya udah, itu memang kejadian alam. Gak ada yang menciptakan. Jadi kalau orang beriman, itu adalah yang menciptakan adalah Allah. Untuk itu ya kita tambah yakin, tambah mantap di dalam kita beribadah, dan tambah yakin bahwasanya ada hari kebangkitan setelah kehidupan dunia ini selesai. Ya, ada alam kubur, ya, ada alam akhirat, ya, alam barzah, ya. Itu disitulah nanti kita akan menjumpai kenyataan yang sudah kita kaji dalam Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Orang iman akan bahagia, orang yang tidak beriman akan ketakutan. Karena takut nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Orang iman bahagia ketemu Tuhannya, karena nanti akan mendapatkan janji Allah, yaitu rahmat Allah, dimasukkan dalam surga. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, inna sesungguhnya fi ikhtilafi, di dalam pergantian malam, wan nahari, dan siang. Wa ma khalaqallah, dan apa-apa yang menciptakan Allah fis samawati, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Kenapa beberapa langit? Karena langit itu ada sampai 7 sab. Jarak antara langit satu dan langit kedua itu sama jauhnya. Ya, termasuk bumi. Kalau bumi itu ya bisa jadi ada juga beberapa bumi juga bisa, karena bumi juga ada berlapis-lapis juga. Ya. Tapi maknanya adalah wal ardi, dan bumi. La ayatin, niscaya jadi ayat, liqaumin, bagi kaum yattaqun, yang bertakwa. Jadi Allah menciptakan malam dan siang, menciptakan beberapa langit dan bumi menjadi ayat, tanda-tanda yang nyata yang bisa kita lihat dengan kedua mata kita, supaya kita ini bertakwa. Liqaumin yattaqun, bagi kaum yang bertakwa. Jadi ayat bagi orang yang bertakwa. Artinya tambah percaya, tambah beriman. Iman kepada Allah. Innaladina, sesungguhnya orang-orang, la yarjuna, yang tidak mengharapkan mereka, liqa ana, untuk ketemu padaku Allah, waradu, dan senang mereka,
bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Wa ta'ma'annu, dan merasa tenang mereka biha, dengan dunia. Walladina, dan orang-orang hum, mereka an ayatina, dari beberapa ayatku Allah, ghafiluna, melupakan. Masih lanjutannya, ulaika, demikian itulah, ma'wahum, tempat mereka, an-naru, neraka. Bima kanu yaksibun, sebab apa-apa yang ada mereka, yaksibun, mengerjakan mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, ancamannya orang-orang yang tidak mengharapkan untuk ketemu kepada Allah, artinya tidak mempunyai keimanan dalam hatinya bahwasanya nanti akan ada hari kebangkitan, kita akan ketemu kepada Tuhannya, kepada Allah, dan mereka senang dengan kehidupan dunia. Jadi dengan kehidupan dunia dia senang, semangat untuk mencari kehidupan dunia, tapi untuk masalah akhirat dia melupakan, tidak semangat, males, ogah-ogahan untuk masalah ibadah kepada Allah. Dia merasa tenang mendapatkan dunia, merasa bahwasanya inilah hasil kepintaran saya, inilah hasil kerja saya. Padahal semuanya itu adalah dengan izin Allah. Dengan izin Allah akhirnya kita bisa berhasil. Tapi dia nggak mengakui kalau itu adalah izin dari Allah. Allah yang memberikan. Akhirnya menjadi tambah sombong. Jadi sombong, orang yang sombong. Ya. Dan juga orang-orang yang mereka dengan ayat-ayatnya Allah melupakan, artinya tidak beriman dengan ayat-ayat yang sudah Allah turunkan di muka bumi, firman-firman Allah yang ada dalam kitab sucinya Al-Quran, mereka melupakan. Kewajiban-kewajiban ibadah mereka lupakan, mereka tinggalkan. Ayat-ayat Allah berupa kejadian-kejadian matahari, rembulan, dan segala isinya langit dan bumi, mereka juga lupakan, tidak iman kepada Allah. Orang seperti itu tempat mereka adalah neraka. Ulaika ma'wahum nar. Tempat mereka adalah neraka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa-apa kanu yang ada mereka, yaksibun, mengerjakan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ancamannya kalau kita tidak mau taat kepada Allah, melupakan kepada Allah, maka ancamannya adalah neraka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi neraka ini memang benar-benar sudah disiapkan oleh Allah. Surga juga sudah disiapkan, sudah diciptakan oleh Allah. Neraka juga sudah diciptakan oleh Allah. Ya, sudah disediakan tempatnya. Orang yang beriman nanti tempatnya surga, orang yang tidak beriman tempatnya neraka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dengan adanya firman Allah dalam surat Yunus ini, Bapak Ibu sekalian, kita supaya tambah beriman kepada Allah, supaya tambah takut kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan beberapa kebaikan, yahdihim, menunjukkan pada mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, bi imanihim, sebab iman mereka, tajri min tahtihimul anhar, tajri mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, artinya dari kanan kirinya surga, al anharu, beberapa bengawan, ada 4 bengawan, bengawan susu, madu, air tawar, dan arak, fi jannatin naim, dalam surga yang nikmat. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau
orang-orang yang beriman tidak cuman hanya ucapannya beriman saja Bapak sekalian, tapi juga dia beramal solih. Beramal solih. Nah, termasuk kita sekarang ini mengkaji, lah kemudian kita tinggal amalkan. Setelah kita mengaji, kita amalkan. Mengaji bab sholat, kita amalkan. Mengaji bab wudhu, kita amalkan. Mengaji bab ayat-ayat Allah, kita amalkan. Tambah iman, tambah takwa kepada Allah. Allah akan menunjukkan kepada kita biimanim, sebab iman kita, sebab iman mereka akan ditunjukkan jalannya menuju surga, akan ditunjukkan. Jadi benar-benar akan mengetahui jalannya menuju surga itu terpampang nyata Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Allah sudah menunjukkan. Dia akan tahu, oh ini jalan surga. Ya, dia akan cari terus, beribadah terus. Nah, di situ salah satunya kenikmatan surga itu ada 4 bengawan susu, madu, air tawar dan arak. Nah, kita nggak cuma minum 1 gelas, kita mau renang juga bisa. Bengawan susu, bengawan madu, 1 botol aja berapa sih? Kalau yang asli mahal sekalian, ya, di atas 100.000 kalau 1 botol gede. Tapi ini nggak cuma 1 botol, tapi berupa bengawan. Kita mau mandi, mau apa, mau keramas juga bisa. Tapi ya beda, madu di sini kan lengketnya, di sana nggak lengket. Enak aja, manisnya juga lebih manis lagi. Ada susu yang asli mahal. Ya, di sana tinggal mau nyebur juga bisa. Bijanatin naim, dalam surga yang nikmat. Kenapa kok ditunjukkan di situ ada bengawan Bapak Ibu sekalian? Di sini kok nggak berlian, kok nggak emas? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau orang Arab itu Bapak Ibu sekalian, kalau air itu mahal sekali, nilainya sangat luar biasa sekali. Karena di daerah tanah yang tandus itu air itu merupakan termasuk sesuatu yang luar biasa, nilainya mahal. Nah, di sini nggak cuman air saja, tapi juga ada arak. Kita nggak boleh minum arak, di sana kita bebas minum arak. Di sini mabuk, kalau di sana nggak mabuk. Sekali minum, selamanya kita tidak akan kehausan. Selama tidak akan. Jadi dalam hadis jelaskan di situ nanti ada bengawan, gayungnya itu lebih banyak daripada hitungan bintang yang ada di langit. Bintang itu kalau malam hari itu kan kelihatan banyak, itu gayungnya banyak. Nah di situ nanti ada orang yang minum tapi ditampel oleh malaikat. Nah, ternyata setelah diketahui itu umatku, kenapa kok ditampel ya Allah, ya kan? Ya, ditampel. Kenapa ini kok gak boleh minum? Ya memang ini umatmu dulu, tapi setelah kau meninggal dunia, kamu nggak tahu umatmu ini sudah beribadah tapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam tuntunan kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ibadahnya sudah nggak murni lagi. Memang pada waktu kamu tungguin memang murni sesuai dengan tuntunan, tapi setelah engkau sudah meninggal dunia, mereka banyaklah membuat cara-cara baru dalam beribadah, praktek-praktek baru dalam beribadah. Ini Bapak sekalian, kalau dalam masalah ibadah ini kita nggak boleh bikin model-model baru yang tidak ada tuntunan, itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya risikonya nanti kita pasti surga kita nggak dapat minum bengawan, nggak bisa minum bengawan dalam surga. Nah kalau nggak bisa minum bengawan dalam surga, ya bukan berarti masih ada bisa yang lain, nggak apa-apa saya minum, misalnya yang lain masih ada yang banyak yang nikmat, ada rumah berlian, ya nggak begitu. Kalau nggak bisa minum
dalam bengawan yang ada dalam surga, ya berarti kita nggak bisa masuk surga. Risikonya itu fatal Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu ya kita harus hati-hati dalam beribadah. Hidup sekali, ibadah sekali, bagaimana kita bisa diterima oleh Allah, ya kita ikut aja aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, aturan-aturan ibadah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis. Quran isinya firman Allah, Al-Hadis itu isi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri dapat ilmu itu dari malaikat Jibril dari Allah. Berarti kalau kita taat pada utusannya Allah, yes, atau kita mengkaji Al-Hadis, sama dengan kita taat kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak bisa cuman hanya mengkaji Al-Quran saja, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa tahu cara berwudu, bacaan sholat, cara berzikir, cara bagaimana ibadah umroh, ibadah haji, prakteknya bagaimana, nggak ada. Mau cari sampai kapanpun ya nggak ada cara-cara itu. Adanya ada dalam Al-Hadis. Ya, yang di situ isinya adalah kisah-kisah tentang ibadahnya Nabi yang ditulis oleh para perawi-perawi hadis ya, zaman sahabat dulu. Kita tinggal ngikutin aja. Dakwahum, panggilan mereka via dalam surga, subhanakallahumma, wa tahiyatuhum, dan via dalam surga subhanaka, maha suci Allahumma ya Allah, maha suci engkau Allahumma ya Allah. Jadi begitu masuk surga langsung tasbih subhanakallahumma atau subhanallah, maha suci Allah. Jadi begitu masuk surga, orang iman termasuk dipanggil oleh malaikat-malaikat yang ada di surga, subhanakallahumma, maha suci Tuhan, maha suci Allah. Wa tahiyatuhum, dan adapun penghormatan via dalam surga, salamun, keselamatan, selamat, salamun, penghormatan. Begitu salamun, salam, diucapkan oleh malaikat, selamat. Anda sekalian termasuk orang yang selamat. Alhamdulillah, subhanakallahumma, salamun. Wa akhiru, dan adapun akhir dakwahum, doa mereka, anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini ucapannya selesai panggilan terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, orang-orang ahli surga. Walau yu'ajjilullah, ya, seandainya mempercepatkan atau menergesakan atau mempercepatkan Allah linasi pada manusia, asyara pada kejelekan, istiqjalahum, seperti seperti mempercepatkan Allahum pada mereka, bil khairi, dengan kebaikan, laku dia niscaya dihukumi ilaim pada mereka, ajaluhum, ajal mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, seandainya Allah mempercepat atau mentergesakan manusia-manusia yang berbuat dosa, manusia-manusia yang berbuat jelek, seperti Allah mentergesakan atau mempercepatkan manusia-manusia yang berbuat baik, niscaya aku akan menghukumi ajal mereka. Artinya akan langsung diberikan siksa, langsung dicabut nyawanya, alias mati. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian nggak seperti itu. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mulia, Maha Agung.
Untuk masalah kebaikan dan masalah kejelekan itu Allah nggak samakan. Kalau urusan kebaikan kita beramal baik, beramal soleh, Allah berikan pahala. Tapi kalau urusan kejelekan, kita mengerjakan kemaksiatan, kita mengerjakan pelanggaran, kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan utusannya Allah, berbuat dosa, Allah masih menunggu sampai kita ini mau bertobat kepada Allah. Nah, ini. Jadi nggak langsung disamakan dengan seperti Allah memberikan pahala kepada orang iman. Kalau kita sholat, kita mengaji, langsung diberikan pahala. Kita mengaji pada sore hari ini. At-qadwatun warohatun fisabilillah khairum minat dunya wa ma fiha. Sebagai bagian sesore-sorean dalam urusan sabilillah, itu pahalanya khairum minat dunya wa ma fiha. Langsung diberikan pahala. Langsung ditulis kita mendapatkan pahala pada saat ini. Kalau kita baca Quran, satu hurufnya 10 kebagusan. Kalau kita mengkaji satu ayat, dapat lagi pahalanya sama lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Sholat sunnah. Ya. Kalau kita melakukan sedekah ditulis pahala. Melakukan ibadah-ibadah wajib, ibadah sunnah, sholat tahajud, ya pas melakukan ibadah umroh, ibadah haji, langsung diberikan pahala sesuai dengan firman-Nya. Asalkan sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan pahala langsung. Dan nanti pahala itu nanti akan kita dapatkan manakala kita menghadap kepada Allah, dipanggil oleh Allah. Alias kita almarhum, kita mati. Setelah kita mati baru kita akan mendapatkan imbalannya, akan kelihatan di sana. Nah, orang-orang yang berbuat dosa nggak seperti itu, tapi ditunggu sampai tobatnya. Ditunggu. Seandainya disamakan, ya langsung habis. Ya. Orang-orang yang berbuat dosa langsung habis di muka bumi ini. Langsung diambil, langsung dapat bencana alam, langsung dapat musibah besar. Mungkin disambil petir, atau langsung tenggelam, atau mungkin gempa bumi langsung mati, langsung begitu melanggar langsung dicabut nyawanya. Tapi nggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Orang yang berbuat dosa masih ditunggu oleh Allah sampai mau bertobat. Asalkan sebelum nyawa kita diambil oleh Allah, asalkan tobat kita sebelum matahari terbit di sebelah barat. Matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Kalau matahari terbit di sebelah barat, tenggelam di sebelah timur, ya sudah berarti pintu tobat sudah tertutup. Atau sudah kiamat, pintu tobat sudah tertutup. Atau kita sudah mati, kita baru mau tobat, ya sudah tertutup. Nah ini Bapak sekalian. Kalau sudah akhir hayat kita habis, sudah umurnya sudah habis, ya berarti kita akan disiksa oleh Allah. Ya, termasuk juga Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini semuanya hamba Allah itu bisa masuk surga selamat dari neraka. Allah juga memberikan banyak kemurahan-kemurahannya. Ya, termasuk kita niat melakukan ibadah, niat amal solih, ya, itu sudah ditulis kebaikan. Contoh kita mau niat ibadah umroh bulan Ramadan, atau mau ibadah haji, atau melakukan ibadah umroh di luar bulan Ramadan. Tiba-tiba pandemi, akhirnya kita tertunda atau sampai kita gagal sekalipun, karena kita sudah niat, kita tetap dijaga, niat karena Allah, niat terus. Seandainya Allah mengizinkan kita berangkat, seandainya Allah nggak mengizinkan, karena kita sudah niat, Allah memberikan pahala. Niat dalam urusan kebaikan, Allah memberikan pahala.
meskipun belum dikerjakan. Tapi kalau niat kejelekan, kalau belum dikerjakan, Allah belum menulis dosa. Allah belum menulis dosa. Kalau baru niat aja, niat mau melanggar, niat mau maksiat, itu nggak ditulis dosa. Tapi manakala sudah dikerjakan, baru ditulis dosa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebagai perbuatannya kita mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, percaya dengan cerita Allah. Cerita Allah dan Rasulnya. Karena ucapan syukur aja tidak cukup atau belum cukup tanpa ada tindakan. Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kelakuannya masih nggak benar. Masih mengerjakan kemaksiatan ya percuma. Nggak sholat, ya, nggak mau ngaji. Bapak sekali ngaji seperti ini wajib hukumnya Bapak sekalian. Wajibnya ngaji ini sama dengan wajibnya sholat. Cuman kalau ngaji waktunya bebas, harinya juga bebas. Tapi kalau sholat itu ada ketentuan jam dan harinya, waktunya, ada ketentuannya. Sama-sama wajib. Ya, thalabul ilmi fardhatun. Mau yang sudah khatam Al-Qur'annya maupun al-hadisnya tetap wajib. Ya, selama hayat masih dikandung badan, tetap kita wajib yang namanya mengaji, thalabul ilmi. Nah, apalagi yang belum tahu ilmunya, ya, kita harus lebih banyak mengaji lagi, banyak mendekat kepada orang-orang yang berilmu, supaya kita ini mendapatkan ilmu sehingga kita bisa jadi bekal untuk beribadah. Fanadaru maka membiarkanlah, fanadaru maka membiarkan aku Allah alladzina pada orang-orang la yarjuna yang tidak mengharap liko ana pada ketemu padaku Allah, dibiarkan fituk yanihim di dalam kedurhakaan mereka, yak mahun sama bingung mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah ya membiarkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengharap ketemu kepada Allah, dia begitu sudah meninggal, sudah harapannya sudah nggak ada kehidupan lagi, sudah nggak ada nanti ada ketemu pada Allah, dia sudah nggak ada keyakinan seperti itu. Allah biarkan dalam kedurhakaan mereka, ya, dibiarkan oleh Allah supaya tambah durhaka, dibiarkan aja, ya. Dan mereka sama bingung, ya. Ya, orang-orang yang tidak mengharap ketemu pada Allah, mereka sama bingung. Artinya bingung, tidak mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, tidak mengetahui mana dosa, mana pahala, tidak mengetahui surga dan neraka, tidak mengetahui ibadah yang diterima oleh Allah dan ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Semuanya sama aja, ya. Ibadah, pokoknya kita ibadah, pokoknya kita mau ini ya, ibadah, udah itu pasti dapat pahala. Ya, dilihat dulu Bapak Ibu sekalian, ya, ibadahnya bagaimana. Ya, kalau ibadahnya menyembah berhala, ya otomatis ya kan nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Kalau ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, ya otomatis ya kan ibadahnya ya akan tidak mendapatkan pahala. Dalam beribadah itu harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu itulah kita beribadah. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah. Ibadah yang tanpa didasari ilmu, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita lihat nih contoh di dalam dunia. Ya, kita lihat seorang dokter spesialis, dia buka praktek. Ada pasien datang,
selesai diperiksa, disuntik, langsung pasiennya mengeluarkan duit 1 juta. Wah, ada yang 500.000, ada yang 300.000. Datang lagi pasien, dapat duit lagi 1.500.000. Dapat duit terus. Atau kita lihat orang yang tukang servis TV, kita lihat contoh aja gampang-gampang servis TV. Kemudian ada orang servis TV di situ, kemudian langsung TV diperbaikin, dapat duit 100.000 umpamanya, 300.000, 500.000. Ini Bapak Ibu sekalian, dokter nyuntik buka praktek, atau tukang servis AC, tukang servis TV buka praktek nyervis TV, nyervis AC, atau tukang otomotif nyervis mobil, dapat upah, dapat ongkos dari nyervis mobilnya, itu karena dia berilmu Bapak Ibu sekalian. Dengan ilmu diamalkan akhirnya dapat maisha, dapat upah. Tapi kalau kita ini belum berilmu, jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian buka praktek. Langsung, wih, enak ya. Dokter spesialis sekali datang langsung duitnya banyak, berapa pasien ini. Akhirnya kita belum sekolah ilmu kedokteran, buka praktek. Jam 6 sampai jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada sampai jam 12 malam buka praktek. Dokter spesialis kandungan, dokter spesialis mata, dokter spesialis gigi, pakai dokter spesialis gigi. Yang dilihat kebetulan dokter gigi enak ya. Nah, kita ikut-ikut, belum sekolah tentang ilmu dokter gigi, ikut-ikut buka praktek dokter gigi. Nah, akhirnya ada orang yang sakit gigi langsung datang ke rumah kita karena ada praktek dokter gigi, akhirnya kita praktek. Pasien itu Bapak sekalian berobat ke kita, bukannya tambah sembuh, tambah parah penyakitnya. Orang gigi lagi sakit, lagi bengkak, langsung dicabut. Wah, nyabutnya juga langsung nyuntik, suntik, wah, ikut disuntik lagi, wah, nyuntiknya nggak pas, akhirnya kena sarafnya, akhirnya jadi meninggal. Gara-gara suntiknya itu salah ya kan, atau nyabutnya itu juga nggak pakai teori, akhirnya ininya kena semuanya, belum disuntik atau apa, atau mungkin suntiknya itu habis dipakai nyuntik orang lain, disuntikkan ke orang, ke kita, akhirnya jadi infeksi, jadi kena ini, akhirnya tambah parah, akhirnya sampai ya, bukannya dapat upah Bapak sekalian, tambah dapat. Cukup untung-untung kalau nggak dilaporkan polisi, masuk penjara kita ya, ditahan. Karena belum berilmu buka praktek. Kita harus berilmu. Mau orang yang servis mobil juga begitu. Wah, enak ya servis mobil ya. Jadi orang kaya raya buka aja, buka servis mobil ya, karena ada ruangan yang kosong apa, yang luas akhirnya buka servis mobil, di obeng apa, beli lengkap semuanya. Kita belum pernah pelajari ilmu servis mobil, kita langsung buka praktek. Mobil datang rusak ke kita, bukannya malah baik bagus, malah tambah nemen. Malah mobilnya tambah nggak bisa dipakai, dipretelin semua. Bisa meretelin tapi nggak bisa kembalikan. Aduh gimana? Loh gimana sih? Ya karena nggak berilmu. Servis apa? Servis radio misalkan. Orang punya servis radio karena punya ilmu tentang reparasi radio. Kita nggak punya ilmu reparasi radio. Wah, enak ya orang servis radio itu kaya raya, banyak radio rusak. Zaman dulu kan sering masih kepake radio. Ini umpama contohnya aja yang gampang-gampangan aja bagus kan, servis radio. Orang datang radio rusak, dipretelin, dibuka,
nggak bisa kembalikan, tambah rusak. Akhirnya ya marah-marah Bapak sekalian. Dimarahin bukan punya dapat uang, tapi dimarahi. Ya kalau nggak diperkarakan masuk penjara. Nah, ini Bapak sekalian, sama dengan kita beribadah. Orang bisa sholat, orang bisa umroh, orang bisa haji. Ya kita kalau mau seperti mereka, ya berilmu dulu, ngaji dulu. Ya. Akhirnya belum tahu ilmunya sholat. Ya. Orang sholat, oh takbir, Allah Akbar, ikut terus besoknya lagi tempat lain, takbir terus Allahu Akbar, ikut. Ada lagi yang sholat model-model macam-macam, ikut sini. Akhirnya apa ya? Nggak tahu kebenaran, bingung. Ya seperti dalilnya ini akan dibiarkan dengan kebingungannya. Kenapa? Karena nggak berilmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan supaya kita mengaji. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas orang Islam. Nah sekarang kita nih orang Islam atau orang apa? Kalau orang Islam ya wajibannya apa? Ya, pertama itu mengaji. Apa yang dikaji? Apakah kitab primbon? Apakah komik atau majalah atau koran? Ya kalau kita mengkaji ya kitab suci kita yang kita kaji adalah apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Ngaji tapi cuman hanya ngomong doang ya kan. Itu namanya bukan mengaji, mendengarkan nasihat. Kalau nasihat arahannya kita menjadi orang yang paham. Tapi kalau untuk masalah pengamalan, kita harus mengaji bab pengamalan itu. Nggak cuman hanya nasihat aja, nasihat dan ilmu. Nasihat itu penting, ilmu juga penting. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Apakah kalau nasihat, apakah kita yang memberikan nasihat atau kita yang mendengarkan nasihat. Mengaji kan bisa mendengarkan, bisa menyampaikan. Kalau ingin sholat ya mengaji dulu bab sholat. Ingin wudhu, mengaji dulu bab wudhu. Nggak bisa kita cuman hanya ngikut-ikut aja Bapak sekalian. Akhirnya kita nggak punya pendirian. Nah, bingung kita. Ya akhirnya semua benar. Ya, semua ibadah itu benar. Ya benar Bapak, tapi ibadah yang bagaimana? Yang diterima oleh Allah. Benar ini ada dua, benar menurut manusia dengan benar menurut Allah. Kalau benar menurut manusia, ya pokoknya selama kita beribadah, manusia itu gak merintangi kita, gak memusuhi kita, ya itu berarti sudah benar menurut manusia. Tapi kalau benar menurut Allah, ya kita harus cocokkan dengan tuntunan Allah dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Dan prakteknya tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam Al-Hadis. Nah, itu kalau benar menurut Allah. Kalau benar menurut Allah, pasti kita akan mendapatkan imbalan, yaitu pahala. Kalau benar menurut manusia, belum tentu juga benar menurut Allah. Syukur-syukur benar manusia, benar menurut Allah. Alhamdulillah, pas berarti. Dapat dua nikmat. Umpamanya kita beribadah benar menurut Allah, tapi orang pada umumnya malah kita yang dikucilkan, kita dimusuhi karena kita sudah mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Itu masih untung Bapak-Ibu sekalian, masih untung. Contoh zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim pada umumnya orang menyembah berhala. Kemudian kita ikut-ikut menyembah berhala, ya berarti kita mensekutukan kepada Allah. Benar menurut manusia, tapi salah menurut Allah, karena itu namanya syirik.
dosa besar. Ya. Tapi kalau kita beribadah tidak mensekutukan pada Allah, seperti Nabi Ibrahim hanya mengesahkan pada Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang sebagai Tuhan. Kalau berdoa ya Pak, minta kepada Allah. Ya. Meskipun Nabi Ibrahim itu dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya, pada waktu itu Nabi Ibrahim gak mau menyembah berhala, dimusuhi sampai dibakar api sekalipun, itu masih untung Bapak sekalian. Dibakar api, kalau mati ya lebih untung lagi. Tapi alhamdulillah ya, nggak mati, ya kan. Dibakar masih bisa apinya malah jadi dingin. Ya. Itu Bapak sekalian, kita harus paham. Ya, siapa kita yang kita ikutin. Tapi Bapak sekalian, kalau masalah ibadah, masalah akhirat, masalah agama, kita harus taat kepada Allah dan taat kepada utusannya Allah, dan juga taat pada ulil amri yang mempunyai perkara agama kita, pengurus-pengurus kita, pengatur-pengatur agama kita. Tapi kalau masalah kehidupan di dunia, masalah kemasyarakatan, ya kita hidup di negara Indonesia, kita sebagai warga negara Republik Indonesia supaya tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah yang sah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tinggal kita lihat ini urusan apa. Kalau urusan ini masalah keduniaan, ya kita harus taat pada peraturan pemerintah yang sah. Kalau kita langgar, nah, ada hukumannya Bapak Ibu sekalian. Pemerintah juga punya aturan, punya undang-undang. Kalau kita langgar, ya kena pasal yang dilarang menyebarkan konten-konten pornografi. Ya, sekarang lagi marah nyebarkan. Yang nyebarkan akhirnya kena undang-undang karena sudah ada aturannya, dilarang. Kalau kita ini menyebarkan ya kena. Dilarang ya, membuat berita hoak atau kabar hoak, ya, membuatnya kena undang-undang, menyebarkannya juga kena. Dilanggar, kena pasal, masuk penjara. Ya. Kenapa? Karena kita tidak taat pada peraturan pemerintah yang sah. Sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah yang sah. Nah, termasuk masalah pandemi ini ada undang-undangnya juga. Pemerintah melarang jangan berkerumun, jangan apa. Oh, kita ini berkerumun, kita nggak ngikutin aturan dari pemerintah, ya kena undang-undang. Seandainya diperintahkan tangkap, ditangkap betul, ya kan? Nggak ada yang bisa menahan. Kalau sudah pemerintah tangkap, penjara. Ya, siapa yang bisa ini? Nggak bisa Pak sekalian. Kenapa? Melanggar peraturan pemerintah yang sah. Nah, kalau masalah ibadah, taat pada peraturan Allah yang ada dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab sucinya, yaitu Al-Hadis. Karena disitulah ukuran kebenaran kita. Bapak Ibu sekalian, ukuran kebenaran itu adalah sesuai dengan kitab suci kita, Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sudah dijamin kita tidak akan sesat selama berpegang teguh dengan dua perkara. Dua perkara itu kitabnya Allah, itu Al-Quran, wa sunnatin nabi, yaitu sunnahnya Nabi, yaitu Al-Hadis. Wa nadarul ladina la yarjuna liqa'ana fi tuqyanihim ya'mahun. Maka
Allah membiarkan orang-orang yang tidak mengharap ketemu padaku dibiarkan dalam kelajutan mereka, dalam kedurhakaan mereka, ya, dan juga dibiarkan sama-sama kebingungan mereka, bingung ya. Jadi beribadah itu tidak yakin, masih bingung. Ibadah saya ini jangan-jangan nanti nggak diterima oleh Allah. Ya, ini ketemu pada Allah meskipun dia sudah beribadah masih takut kepada Allah. Jangan-jangan ibadah saya tidak diterima, masih bingung. Kenapa Bapak sekalian? Karena tidak mengkaji Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam beribadah itu kita tenang, karena sudah yakin dijamin kebenarannya oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Bapak sekalian sedikit tausiah atau sedikit pelajaran dari Allah dalam kitab sucinya, surat Yunus ayat 5 sampai dengan ayat 11. Mudah-mudahan pada sore hari ini apa yang sudah kita sampaikan Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah nanti kita sambung lagi dalam kesempatan dan di lain waktu, insya Allah. Yang penting kita tetap karena Allah, terus tingkatkan keimanan kita pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna min manasina wa alimna min majalna warzuqna tilawata ana wa nar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ta'wil kitab, Allahumma atil hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.